kalian membantah semua pengajaran-pengajaran Yesus. Seakan-akan kalian itu mengikuti Yesus, padahal bukan. Yang kalian ikuti itu adalah Kristus, yang jangan dipercaya itu. Coba lembutkan hatilah, teman-teman. Lembutkan hati kalian, gunakan akal untuk mendalami materi-materi Bible ini. Di dalamnya masih ada kebenaran. Kalau kalian dudukkan itu pada pondasi yang benar, kalian tidak akan sesat. Kalian akan sampai kepada Islam. Sekarang masalahnya kalian tidak mau menggunakan akal. Kalian menggunakan dogma, doktrin. Pokoknya aku nggak mau percaya. Kata Yesus jangan percaya. Pokoknya percaya. Loh, gimana Yesus pun dibantah? Gimana orang-orang ini? Apabila ada orang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, jangan kamu percaya. Kristen mengatakan, enggak, aku harus percaya. Apa sih kalian ini? Yesus yang mengatakan jangan percaya, kalian bilang percaya. Yesus bilang jangan percaya, jangan percaya, jangan percaya. Kalian mengatakan tidak, kami harus percaya. Gepeng. Ini kepala bocor halus kayak begini. Jelas-jelas perintahnya jangan percaya, malah percaya. Jadilah Kristen. Kan nasihatnya jangan percaya, kawan. Apabila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, mengaku bertemu Kristus dalam bilik, jangan, Jangan, jangan percaya, jangan percaya. Ulang lagi, jangan percaya. Malam Bang Juma, malam Bang Juma. Malam. Ya, tadi ini saya dengar ya diskusi ini. Jadi saya membuktikan bahwa yang Paulus ke Damsik itu memang benar Yesus yang diketemu. Kata Yesus jangan percaya kok, memang Yesus gimana sih? Nah, saya baca dulu ayat ini, jangan dulu ke ayat itu. Saya baca ini dulu ya di KPR 9 dulu ayat 17 ya. Ya. Ya, jadi di sini kan ya, Ananias ini adalah tokoh agama di Damsik. Jadi dia apanya Yesus? Apanya Yesus Ananias itu? Dengar, Ananias ini adalah tokoh agama. Iya, apanya Yesus? Kok tokoh agama, tokoh agama? Apanya Yesus? Dia ini adalah tokoh agama. Iya, yang mana yang diutus sama Elohim? Ananias atau Yesus? Dengar, ini pernyataan Ananias membenarkan justru yang Yesus. Datang ke Ananias itu Kristus palsu. Kamu dengar dulu. Apanya yang saya mau dengarkan? Sementara yang harus dipercaya itu Yesus, bukan Ananias. Itu menurut Yesus. Bukan Coba kau baca Yesus. Yohanes 3. Coba kau baca Yohanes 3 nomor 16. Siapa yang harus dipercaya? Yesus atau Ananias? Kau dengar dulu KPR 9. Saya tidak mau urus itu. Sekarang saya bertanya samamu. Yang mana yang harus dipercaya? Diskusi cuma dengar kamu aja, ngapain diskusi? Bukan saya akan mendengarkan kalau kau sudah baca, kau sudah jawab pertanyaan saya. Yang mana yang harus dipercaya, Ananias atau Yesus? Bengkak pusarmu kan? Kalau ditanya kayak gitu. Saya baca KPR 9:17. Saya tanya yang mau dipercaya menurut Tuhan. Kamu tidak akan binasa kalau kau percaya kepadanya, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Siapa yang harus dipercaya? Ananias atau Yesus? Saya baca ayat ini kok mencret kau kalau saya baca. Kau baca itu sampai berjuta kali, kalau masih Ananias itu tak peduli sama aku. Nah, kalau saya baca mencret. Saya tanya dulu samamu sebelum kau baca. Gitu. Saya tanya dulu yang mau dipercaya Yesus atau Ananias. Nah, itu kan? Jangan sombong terhadap kebenaran, Bung. Jangan sombong terhadap kebenaran. Saya tanya dulu. Saya tanya dulu kepadamu, lembutkan hatimu, saudara. Ya, lembutkan hatimu, lembutkan hatimu, lembutkan hatimu. Yang minta. Maaf, Burunda, saya kick Burunda ya, karena nggak tertib dia. Oke. Ini datang bawa Ananias. Jangankan Ananias, Paulus pendiri agamamu pun tidak akan kupercaya. Apalagi Ananias, bukan siapa-siapa. Murid Yesus juga bukan. Tokoh agama. Matamu suwe. Mana ada tokoh agama? Enggak ada cerita tokoh agama di sini. Tokoh sentral itu Yesus. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menugerahkan anaknya yang tunggal. Siapa pula yang tunggal itu? Ananias rupanya.
Robek juga mulutmu nanti. Yang diminta percaya itu Yesus, bukan Ananias. Apa pula Ananias? Hah? Siapa pun Ananias itu? Hah? Penjual cendol? Yang mau dipercaya Nabi itu palsu Yesus. Muhammad. Enggak ada. Nabi Di mana palsu. dalilnya? Di mana dalilnya Nabi Muhammad palsu? Di mana Nabi dalil? palsu. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Muhammad Kau Nabi dengar palsu. dulu. Kalau cuma ngomong Dengar begitu dulu, orang saya baca semua juga ayat bisa. 17 dulu. Dengar dulu lah, biar diskusinya enak. Saya tanya dulu Yang benar kamu. yang mana? Ku tanya dulu, jawab dulu baru kau baca dalilmu. Percuma kau baca dalilmu kalau Ananias tidak lolos. Hah? Yang harus dipercaya Ananias atau Yesus? Kalau Yesus yang harus dipercaya, Yesusnya mengatakan jangan kau percaya kalau ada orang mengaku bertemu dengan Mesias. Nah, Ananias mengaku bertemu dengan Mesias. Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Kedudukan Ananias dan Paulus itu beserta Coba dengan jangan pengarang dulu kitab lah. Wahyu di Pulau Patmos itu sama doang. Yang Jangan sopan. percaya. Dia Kamu juga yang ini sopan dong. edukasi juga. Yang sopan itu ente kawan. Saya kan minta kepada saudara yang harus dipercaya KPR 9, saya Ananias. jawab dengan KPR 9. Saya Saya bawa bertanya KPR 9 kok tidak terima. Bagaimana sama diskusi seperti ini? Saya bertanya kepadamu, bukan itu jawabannya. Saya sudah tahu KPR itu yang kau bawa itu KPR, saya udah tahu itu Ananias kan. Yang saya tanya bukan itu kawan, yang saya tanya yang harus dipercaya Ananias atau Yesus. Kenapa harus begitu pola pertanyaannya? Karena Yesus mengatakan kalau ada yang mengaku Ini bertemu Yesus dengan datang ke Mesias. Ananias. Ini Yesus datang. Dari mana kau tahu itu Yesus Makanya yang saya datang baca kepada dulu. Dibaca dulu Ananias? dong ayatnya. Dibaca dulu. Saya dong. sudah tahu kan Kamu Yesusnya tidak mau saya baca. mengatakan. Kenapa kau tidak mau saya baca? Bahlul, kan Yesus berpesan Bahlul, kau yang khusyuk. Bahlul dongo pemakan babi, anak Iprit. Kan Yesus berkata, kalau ada orang mengaku berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Ya termasuk Ananias. Kalau dia mengaku bertemu dengan Yesus, ya nggak percaya dong gue. Emang lo aja yang gila sendiri. Lah orang lagi bahas materi, jangan percaya kepada siapapun yang mengaku bertemu dengan aku. Lah Ananias mengaku bertemu, ya jangan percaya. Gitu aja kok simple. Inilah kalian sombong terhadap kebenaran. Apalagi yang kau mau bawa? Bawa lagi kitab Wahyu. Ini Bang Sima, ada dalam Wahyu. Wahyu 22 nomor 18, nomor 16. Apa katanya? Akulah Yesus tunas Daud. Bintang timur gimana gini. Kan udah kubilang. Jangan kau percaya. Mau mengaku Yesus ke? Yesus, Yosos. Jangan kau percaya kata Yesus. Masa Bang Suma lebih percaya Yesus daripada kalian sih? Memang kalian ini anak-anak bahlul. Dongok. Masa seorang Bang Suma lebih percaya Yesus daripada kalian? Hah? Yesus mengatakan, kalau ada Tarsan datang, ada bom-bom datang, ada ini datang, ada setan datang, ada siapapun datang, mengaku bertemu dengan Kristus, jangan kau percaya. Maka kalau hanya model Ananias, Anaius, anak Oos, anak Ous, anak Ius, Andrianus, Anus Bosok, tak ada itu. Nasihatnya jangan kau percaya. Inilah kalian. Masa lebih percaya saya ke Yesus daripada kalian? Gimana sih orang-orang ini? Makanya kurangi makan babi. Babi itu membuat kalian itu bebal. Kalian itu jadinya apa? Tak beraksana sini. Kalian itu membabi buta asal percaya aja. Padahal kan sudah jelas tuh nasihat Yesus ketika dia di Bukit Zaitun. Berdiskusi secara pribadi kepada murid-muridnya. Guru, ya paman. Tolong dong, apa? Buka rahasianya. Rahasia apa? Rahasia kedatanganmu. Oh, kamu tahu? Mau tahu? Mau dong. Nah, gini. Kalau aku yang datang, catat. Apa itu? Aku akan nampak di tengah langit. Semua manusia akan meratap. Semua manusia di bumi ini akan melihat aku. Bintang-bintang berjatuhan. Kuasa-kuasa langit akan berguncang. Matahari gelap, bulan tak bercahaya. Itu tanda kalau aku datang. Jadi kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan aku, tapi tidak ada tanda itu,
jangan kamu percaya. Karena kalau aku yang datang, aku diikuti oleh tanda-tanda tersebut. Matius 24 nomor 27, nomor 29, nomor 30. Kalau aku yang datang, maka satu, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, aku nampak di tengah langit, semua manusia meratap, semua manusia akan melihat aku. Itu kalau aku yang datang. Jadi kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, mengaku bertemu dengan aku di sini, di sono, jangan kau percaya. Karena itu bukan aku. Kapan sih kalian mau sadar? Islam sudah ada di tengah-tengah kalian. Kalau dulu sebelum Islam datang, sebelum Islam itu menyuarakan supaya kalian itu sadar, wajar. Sekarang kami sudah hadir, Sambutlah tanganku ini. Iya. Marilah dengan mesra. Iya dong. Kasihku hanya untukmu. Iya. Hingga kamu Allah. Asik. Masa mau kayak gini terus kalian ini? Jangan gengsi lah kawan. Kan Yesus mengatakan jangan kau percaya. Mau seindah apapun ajaran Kristus yang datang, tapi bukan aku, jangan kau percaya. Mau sebaik apapun dia, mau sehebat apapun dia, sehebat apapun mukjizat-mukjizat, jangan kau percaya. Jangan. Memang kami Sebab nggak kau akan percaya. disesatkan. Nah, kalau Anda percaya, tidak percaya, kenapa kamu percaya ketika Paulus mengaku bertemu Yesus? Paulus kan bukan Boleh nabi, saya kan jawab? Mesias. Boleh saya jawab? Nah, Oke, silakan. Boleh saya jawab gini. Silakan. Saya jawabnya gini. Soalnya gini loh bang, gini. Mesias kata ini yang ketemu Rasul Paulus itu nggak mengajarkan kepada Paulus menerima wahyu untuk bisa menggauli setiap perempuan yang dia inginkan, bang. Tidak mengajar mengawini bocil. Paulus mengatakan segala sesuatu boleh. Dengar Iya, dulu, saya Bang. bantah. Paulus mengatakan segala sesuatu boleh. Paulus mengatakan jangan lagi kau mau dipenghambakan. Kau bukan lagi hamba. Kalau kau bukan lagi hamba, berarti kau siapa? Kalau kau bukan hamba Tuhan, kau siapa? Kau Tuhan. Sebagai Tuhan kau bebas gak? Bebas. Sekarang apa yang haram di agama Kristen? Ada? Ada yang haram di agama Kristen? Ada? Hah? Ada? Ada nggak? Ada kaki meja. Banyak kan yang Jawab haram cepat. tuh banyak. Kulempar baskom nanti kau. Apa yang haram di Kristen? Tunjukkan dalilnya. Coba kau Satu baca aja. 10 perintah Allah itu. Itu sudah dibatalkan berzina. itu, koclok. Jangan berzina. Jangan berzina itu sudah dibatalkan. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Kristus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Jangan kau jilat-jilat lagi orang yang sudah dibatalin. Kau jilat lagi. Injil apa itu? Lagian itu kitabnya Yahudi, bukan kitab kau. Susah kalian Kata itu. siapa? Kata siapa? Ya kata yang punya kitab lah. Apa? Siapa? Ulangan 33 nomor 4. Taurat Musa itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Emang kalian Bani Yakub? Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Hukum yang datang kepada Yakub dan aturan-aturan yang datang kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Enak aja lu pakai hukumnya orang. Kalian memang itu perampok. Kenapa? Kenapa? Kenapa demikian? Itu boleh. Itu di Paulus tuh. Jangan lagi kau mau diperhambakan sebab kau sekarang bukan hamba. Gini loh Juma.
Kalau Apa? seandainya si Rasul Paulus mengatakan menerima wahyu, menerima wahyu supaya bebas menggauli setiap perempuan yang keinginan, berarti dia itu sesat itu. Nah, itu dalam Nggak agama ada Paulus seperti itu. itu loh. Nggak Ada, pernah gini kutunjukkan dong, dalilnya. Wahyu. Kutunjukkan dalilnya. Rasul Paulus itu gini loh. Kutunjukkan Nggak gini loh. dalilnya. Ada saat Kutunjukkan. Mau aku Ad- tunjukkan dalilnya. Paulus membolehkan kemudian memburit, menggauli kucing, ayam, sapi, biawak. Mau kutunjukkan dalilnya? Mau? Mau? Hah? Tuyul? Ngomong seenak perut. Baca Galatia 5 nomor 1. Kristus telah memerdekakan kita dan membebaskan kita dari penghambaan. Tuh. Lempar juga panci muka kau nanti. Ngomong seenak perut. Kau kalau kebencian asal bicara, kau belajar dulu. Pakai itu mukamu. Ada ndak yang haram di gereja? Ada. Minum, makan di sana. Laki sana sama laki dinikahkan. Sama binatang aja kalian ngembat kok. Banyak cerita kau pijak juga mulut kau nanti. Ngomong asal kebencian aja. Ngomong itu pakai akal, pakai dalil. Bang Juma, Apalagi? kamu kok ngomongnya kayak orang kesetanan gitu loh, padahal Enggak dong. Ada manusia biadab mengatakan menerima wahyu supaya Bang Juma, Bang susah, susah diterima kata-katamu dengan gaya. Manusia biadab, manusia Nah, biadab Juma. apa? Jadi, Bahlul, kalau seandainya kau Paulus tunjukkan mengatakan- negara mayoritas Islam atau negara mayoritas Kristen seandainya- punya AIDS itu. Hei, Bahlul. Udah dibilang di Kristen itu nggak ada aturan. Aku mau tanya sama kalian yang Kristen yang ada di sini. Iya, Apa tanya. berapa batasan usia dinikahkan dalam Kristen? Perempuan. Berapa batas usia wanita perempuan bisa dinikahi? Jawab. Kasih dalil. Ya, kenapa harus Satu. dibatasi? Berarti kau bisa menikahi anak usia 1 hari kan? Ya, Kaulah itu. bukan seperti itu. Mana Kita itu- dalilmu? Syarat sah nikah dalam Kristen apa? Apa? syarat-syarat Ada. nikah? Iya. Dalil. Dalilnya kenapa? Ada. Kenapa? Agama Kristen itu sama seperti hewan, tidak punya aturan asal kau tahu. Jadi Di maksudnya Indonesia, makin di banyak Indonesia aturan, ini, makin- di makin Indonesia agama ini benar kalian itu gitu. kayak ada aturan karena kalian niru-niru kami. Di Kristen itu nggak ada nikah itu, yang ada kawin. Kamu suka aku suka kamu, kita sudah punya anak, suami istri lah kita. Adapun acara nikah-nikahan itu cuma niru-niru Yunani tuh. Nggak ada. Coba kau tunjukkan di mana prosesi pernikahan di dalam Bible. Tunjukkan. Iya, apa pentingnya itu proses itu? Ya makanya kalian seperti binatang. Kan salah aku bilang. Kok seperti Lah, kalau tidak seperti binatang, mana proses pernikahan di Kristen itu mana dalilnya? enggak, dalilnya apa kalau enggak ada Dalilnya profesi apa? binatang, kalau Dalilnya. ada profesi Udahlah, bukan udahlah. binatang Kembali gitu. kepada tema, saudara-saudara. Iya. Kembali kepada tema. Ketika Ya, Yesus apa temanya? mengatakan, apabila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus, Iya. jangan kau percaya. Kenapa Iya. Anda percaya ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus? Ya, emang dikatakan jangan percaya kepada Paulus. Ya, orang kan Paulus itu. Ya, orang. Nah, terus? Ya, terus nggak ada dikatakan nggak percaya sama Paulus, kan dikatakan bukan Loh, Paulus. kan orang. Iya. Inilah kalian. Apabila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, mengaku bertemu dengan Mesias di dalam bilik, kata Yesus, jangan Bukan kayak percaya. gitu bacanya cuma. Bukan kayak gitu. Mulai. Jika orang mengaku dirinya sebagai nabi dan sebagai Dari mana Mesias, kau tahu Tidak itu ada Paulus? dalilnya itu. Udah si Dion ini diturunin dong. Loh. Dari tadi dia pura-pura Ini nggak ada- gila. Kamu turun, kau turun. Kau ke Bukan gereja gila, colok memang. pantat pendeta, habis itu jilat tanganmu. Kau gila memang kau. Dari tadi kau dikasih hati, makin menjadi-jadi. Dari mana dasarnya itu Paulus, Bang Juma? Matius 24 itu mengatakan, Iya. jadi apabila ada orang berkata ada Iya. Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kamu percaya. Iya, nggak masalah di situ Nah. kita nggak. Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Mesias, kenapa kamu percaya? Di mana dia ketemu? Lah kan di padang gurun itu siapa? Yang ditemui di padang gurun itu siapa? Mesias Padang atau bukan gurun. itu? Padang gurun mana? Paulus di padang Ketika gurun dia mana? ke Damsik, Iya, itu padang gurun.
Iya padang gurun lah, makanya kau belajar. Aku belajar itu bukan padang gurun. Kalau padang gurun, Iya, nggak tahu padang gurun. kalau Damsik menuju Damsik itu padang gurun, apa yang akan menjadi taruhanmu? Kok kalau? Kok pakai kata kalau? Ya kalau itu padang gurun, Iya, kenapa harus pakai kata kalau? Berarti kamu ya berarti ragu-ragu. kamu bohong. Karena jelas Damsik kau itu yang bohong adalah pakai padang kalau. gurun. Ya karena dalilnya ada. Kalau Damsik itu adalah padang gurun. Makanya kau belajar. Jangan kau hanya Kristen. Oten tuh nggak ada ilmu. Dari tahu. Iya memang, betul. Betul memang. Gak ada ilmu Kristen itu. Bukan Kristen namanya kalau ada ilmu. Tentang Bible ya. Woi, jangan dimati-matikan, jangan di-mute. Sekarang kalau ada dalilnya menuju ke Damsik itu padang gurun, gimana? Kenapa pakai kalau? Dalilnya Karena apa ada dalilnya. Apa dalilnya? 1 Raja-Raja 19 nomor 15. Iya, apa? Sebut. Bilang aja kok nggak tahu. Iya, aku kan. Ya sebutlah kau yang buka dalil. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Iya. Ya apa lagi? Paulus bertemu dengan Itu kepada Paulus Mesias. itu. Oh, Halo? semua kan ini kok jadi pengorok semua ya. Kamu ini kok diskusi Bible nggak ngerti, asal ngomong aja kau. Memang di sana itu, memang di sana itu ada kali, batu kali gitu loh, pebukitan kayak Indonesia gitu, ada pohon-pohonan gitu. Padang gurun di sana bro. Itu dugaanmu. Terus di sana apa? Kali. Iya, enggak. Oh, Kali Malang di sono, bukan cuma kali. Ngapain kau tanya? Padang gurun. Hei, saudara, Yesusnya berpesan kepada muridnya, bukan kepada Kristen. Iya. Kepada muridnya Yesus berpesan. Jadi Ya, apabila ada orang berkata ada Ya. Mesias di padang gurun, Ya. ada Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya. Ya itu betul itu, jangan dipercaya. Nah, terus kenapa kamu percaya ketika Paulus mengaku bertemu dengan Mesias? Kan tadi katanya dia berpesan kepada muridnya. Kan? Halo? Iya, percaya atau jangan percaya? Ya jangan dipercaya. Ya, terus kamu kenapa percaya? Ya kan itu bukan Paulus yang dimaksud. Dumpala. Bukan pula Paulus yang dimaksud. Jadi yang Memang bukan. Apa alasanmu mengatakan bukan? Enggak. Kau dulu nuduh palsu itu, nuduh Paulus itu dia yang dimaksud, apa dalilmu? Kan jelas apabila ada orang berkata dia melihat Mesias atau bertemu Mesias di padang gurun, Iya. jangan kau percaya. Paulus mengaku bertemu Mesias di padang gurun enggak? Bukan di padang gurun. Lalu di mana? Jalan ke Damsik. Lah, Damsik tadi saya sudah bacakan, Damsik itu padang gurun atau bukan? Itu kota Jakarta itu dulu hutan. Kalau zaman sekarang bukan hutan lagi. Lampu merah aja deh. Dompala. Mending kau ke gereja, porotin Iya. celana pendeta, colok pantatnya, jilat tanganmu. Tahu nggak? Kalau udah keluar kata-kata kotor itu Udah. menandakan argumennya lemah. Nggak apa-apa, nggak masalah. Saya berhadapan dengan orang gila pembohong, nggak masalah. Bunda Mila naik bun. Saya nggak peduli kalian ya. Kalau saya sudah kasih materi yang sangat sederhana, hanya minta kalian itu jujur. Kalian kan selalu mengatakan di Islam itu boleh berbohong 3 hal. Cuman 3 kan di Islam. Selebihnya kalian yang ambil kan. Ada berapa angka di dunia ini? Dari angka 1 sampai triliunan. Cuman 3 diambil Islam. Selebihnya kalian semua. Semua yang ada dalam agamamu itu semuanya dusta dan kebohongan. Ini sederhananya. Yesus berkata, apabila ada orang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, jangan kau percaya. Bilang pula Damsik bukan padang gurun. Dalilnya sudah kuuraikan. 1 Raja-Raja 19:15. Damsik itu padang gurun. Bukan padang gurun. Lalu apa? Kota metropolitan rupanya. Ada kereta api di sana, kereta listrik.
Katanya tadi di Jakarta dulu kan nggak begini, hutan katanya gitu. Ya lebih parah dulu berarti. Abad pertama Damsyik itu masih padang gurun. Kau pikir di sana Ada warung kopi. banyak warkop? Nah, inilah kalian saudara-saudara. Jangan-jangan di sana dulu ada bolangi Banyu, rumah hobi. Selamat pagi. Ya, pagi. Apa nih? Yesus berkata, apabila ada yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, jangan kau percaya. Benar. Kenapa Anda percaya kepada orang yang bernama Paulus ketika dia mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun? Yesus, Mesias dan Mesias itu apakah paralel? Ya iyalah, lalu siapa lagi yang dimaksud di sana? Yesus itu orang yang manusia yang dilihat orang waktu itu. Apa? Mesias itu yang diurapi. Mesias Terus itu artinya apa? Indomie. Mesias itu artinya yang diurapi, itu gelar. Iya. Nah, apa hubungannya? waktu Paulus Siapa yang datang, tanya? apakah dia mengatakan aku ketemu Mesias? Enggak logikanya. Biar ku bacakan. Iya, ayat silakan. yang mana Anda ambil? Silakan. Ente ngambil ayat mana? Matius 24. Oke, itu perkataan Yesus. Satu Matius Ya, 24, kepada Bani ayat Israel. Nomor 23 Matius sampai 26. 24. Sebentar saya bacakan. Matius Oke. 24. Ya, 23. 23 sampai 26. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sana, atau Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Oke, sekarang ada hubungannya dengan Paulus mana? Ayat mana Anda ambil? Jangan so intelek tapi otakmu nggak berfungsi ya kawan ya. Iya. Yakinkan dulu otakmu berfungsi. Udah nggak usah Oke. curhat, nggak usah curhat. Kalau ada Curhat yang ke Mama Dede. Ya. Ya udah kamu turun. Sebelum keluar mulutmu turun. Langsung ketahuan. Turun. Nah. Jadi teman-teman yang muslim saya tanya. Kalau Anda mengaku bertemu dengan Mesias atau mengaku bertemu dengan Kristus, habis itu Anda laporkan ke Kristen. Yang ada dalam benak saudara-saudara Kristen pemakan babi ini, siapa? Bom-bom atau Yesus yang Anda temui? Gimana? Turun dah. Kalau ada di antara kalian mengaku bertemu dengan Mesias atau Kristus, lantas Anda laporkan ke Kristen pemakan babi, yang ada dalam benak mereka, misalnya Bunda Rahma bertemu dengan si Cuplis yang barusan turun. Bos, saya ketemu Mesias loh. Dalam pikiran dia itu Yesus atau bom-bom? Bom-bom. Hah? Kok bisa jadi kayak Di gini? pikirannya dia percaya bahwa itu Yesus. Jangan diputar-putar Bunda. Ya dia jelas percaya dalam bahwa itu pikirannya Yesus. dia itu adalah Yesus. Ya. Apabila kemudian kita berbicara Mesias, maka yang nampak di otak mereka ya Yesus. Yesus. Jadi tidak perlu disebut namanya Yesus di sana. Kan sudah dikatakan apabila ada yang mengaku bertemu dengan Mesias, mengaku bertemu dengan Kristus, jangan kau percaya, maksudnya mengaku bertemu Yesus. Yesus itu yang dimaksud. Kok lari kemana-mana si Bahlul? Karena di perjanjian baru hanya Yesus yang digelari Kristus. Lagian juga Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti Kristus itu aku itu Kristus, Yesus itu Kristus, Yesus itu aku itu Mesias. Emang dompal Kristen ini. Dia ajak diskusi baik-baik, malah pura-pura gila. Kan Yesus berkata, kalau ada yang mengaku bertemu dengan Mesias, maksudnya Yesus lah, di situ yang dimaksud. Memang ada Mesias lain? Jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu, maksudnya sebab Yesus palsu. Itu maksudnya. Apabila ada yang mengaku bertemu dengan
Mesias di padang gurun, mengaku bertemu Mesias dalam bilik. Jangan kau percaya. Pertanyaan saya, kenapa ketika Paulus mengaku bertemu dengan Mesias, kenapa Kristen percaya? Apa jawaban Kristen? Silakan kita dengarkan. Mau tidur. Akang, ada Bunda Mila di bawah tuh, mau naik. Jadi mereka itu pura-pura on ya. Padahal udah jelas di situ nomor 20, Intinya itu, 26. intinya kalau Oten itu diskusi ya, aku simak dari tadi, bukan sebenarnya melawan Banjuma. Tahu nggak yang dia lawan siapa? Bibelnya. Yesus. Ya, itu yang dia lawan. Yesus yang lawan. Yesus. Mereka ini anti Yesus, anti Kristus. Mereka lebih percaya kepada Kristus palsu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka lebih percaya Kristus palsu daripada Yesus yang asli. Yesus aslinya mengatakan, apabila ada yang berkata kepadamu, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab Mesias palsu. Iya, memang kami nggak percaya itu. Tapi kenapa kamu percaya kepada Paulus? Iya, karena yang dimaksud bukan Paulus. Dari mana kamu tahu kalau yang dimaksud bukan Paulus? Sementara Yesus mengatakan, jika ada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, Iya. jangan kamu percaya. Iya. Terus Nah, dari terus mana? kenapa kamu percaya? Dari mana kok bisa diarahkan ke Paulus itu? Lalu siapa? Kan orang. Paulus yang bukan orang. Udah berubah sapi rupanya Paulus itu. Iya, tapi bukan dia orang, tapi bukan dia yang dimaksud. Tidak ada pengecualian dari Yesus. Tidak ada. Sebab kalau aku yang datang, maka tanda-tanda ini akan menyertai. Berarti kalau bukan aku datang, jangan kau percaya. Kalau tidak ada tanda itu, jangan kau percaya. Makanya jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu Yesus kalau tidak ada tanda-tanda tersebut. Nah, sekarang tanda-tanda itu, yaitu tanda yang mengelilingi Yesus ketika ia datang. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Apakah sudah ada? Tidak ada. Jadi kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku, tapi tidak ada tanda-tanda itu, jangan kau percaya. Pertanyaan saya, kenapa kau percaya kepada Paulus? Itu yang dimaksud kedatangan kedua kali secara fisik. Murid Paulus lagi? Oh ini. ya. Oh ya. Emang Yesus pernah mengatakan dia datang tanpa fisik? Kenapa Pernah. harus? Kenapa harus dikatakan dulu saya mau datang Kan dia, dengan tidak berfisik? kan dia mengatakan sendiri, demikianlah nanti kelak kedatangan anak manusia. Iya, kelak, berarti dia kan? datang, berarti dia datang kedua kalinya sebagai anak manusia, Iya. sebagai manusia. Jadi Iya. kalau bukan sebagai manusia, jangan kau percaya. Kan itu dalilnya. Nggak ada dibilang sebagai, kalau datang bukan sebagai manusia, nggak ada dibilang seperti itu. Kan dia mengatakan kalau ada Mesias di sini, ada Mesias, dan jangan kau percaya. Memang kami nggak percaya kalau ada yang bilang ada Mesias di Loh, sana. Paulus kenapa kamu percaya? Iya, saya percaya karena Ya kan Paulus- perintahnya jangan percaya. Iya, kalau sama orang yang memberitakan yang palsu kami nggak Lah, percaya. loh, kan perintahnya jangan percaya. Kenapa kamu percaya? Percaya sama siapa? Orang yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Di padang gurun. Iya, Siapa itu yang dimaksud? ya siapapun. Ya siapa yang kami percaya, kan nggak ada yang kami percaya. Yang bertemu Paulus di kamu padang- percaya. Ya Paulus kami percaya. Iya, kan perintahnya jangan percaya. Robek otak kau kan? Bukan robek. Lah kan perintahnya, perintah Yesus apa? Percaya Iya. atau jangan percaya? Jangan percaya Jangan percaya. Terus kenapa kamu percaya? kepada Ya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. siapa yang bertemu dengan Yesus di padang gurun? Lah, Paulus kan? Dari mana kau tahu bertemu dengan Paulus di padang gurun? Lalu yang ditemui di padang gurun itu siapa? Siapa? Nggak tahu siapa yang bertemu di padang gurun. Lah, Paulus semua itu siapa dia temui? Iya, Yesus. Iya,
Yesusnya mengatakan percaya atau jangan percaya? Ketemunya di mana? Ketemunya di mana? Baca nomor 23. Kalau ada yang mengatakan ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Di sana sini percaya, di mana dimanapun. Pokoknya mengaku bertemu dengan Mesias, jangan kau percaya. Kenapa kamu percaya? Dimanapun atau di padang gurun? Itu data nomor 25-nya, nomor 26-nya. Sekarang pertanyaan saya, kenapa kau percaya? Enggak, dimanapun atau di padang gurun. Dia mengatakan di data nomor 23-nya, dia tidak mengatakan di padang gurun, Cak Ayu. Pada waktu itu jika ada orang berkata, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, kenapa kamu percaya? Ya saya percayalah sama Paulus, dia itu. Berarti kamu tidak percaya Yesus, kamu percaya kepada Paulus. Saya percaya Yesus, saya Kalau percaya Yesus, Paulus. lalu kenapa kamu percaya kepada Paulus? Ya saya percaya, nggak ada larangan Kan percaya. perintahnya jangan percaya, Cak Ayu. Perintah siapa? Jangan percaya. Perintah Yesus. Tunjukkan Matius dalil. 24, Matius 24 nomor 23. Yesus jangan percaya kepada Paulus. Orang yang Iya, itu mengaku bukan Paulus yang dimaksud. Orang Paulus ini orang bukan? Iya, orang Paulus. Kata Tapi Yesus yang jangan di ayat kau bukan percaya. Paulus yang dimaksud. Dari mana kau tahu bahwa bukan Paulus? Sementara dia mengatakan jika ada orang yang mengaku bertemu dan mengatakan ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Nah, kenapa kamu percaya? Ya apa? Ya memang kami gak percaya sama orang yang mengaku bertemu dengan Yesus. Nih, terus kenapa kau percaya Paulus? Ya saya percaya, nggak ada larangan percaya sama Paulus. Lah, Yesus mengatakan jangan kau percaya. Nggak ada Yesus bilang jangan percaya ke Paulus. Orang, Paulus itu bukan orang, sudah jadi setan dia rupanya. Oh, orangnya Paulus itu Iya, orang. kan Yesus mengatakan jangan kau percaya orang yang mengatakan ada Mesias di sini, ada Mesias di sana. Ya, kan Perintahnya clear jangan itu. percaya. Ya kan clear itu apa yang Ya, dipermasalahkan. terus kenapa di situ. kamu percaya kepada Paulus? Iya kan nggak ada orang yang bilang jangan percaya. Yesus nggak ada bilang jangan percaya kepada Paulus. Tapi kan Paulus mengatakan orang, Cak Kangkung. Perintahnya jangan kau percaya. Jika ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Itu perintahnya. Paulus nggak ada bilang ada Mesias di sana, ada Mesias. Lalu di yang situ. ditemui dia siapa? Yesus. Itu lucu ente ini. Kok Lucu lucu? ente. Yesus Mesias bukan? Yesus Mesias Kristus. Nah itu dia, kau tahu. Kata Yesus, tahu. kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Ya, terus kenapa kamu percaya Paulus? On semua ya bahasa Indonesianya ya. Udah terlanjur Kristen kalian. Sebenarnya kalian tuh malu. Malu kalian itu. Malu semalu-malunya. Kalian itu sebenarnya udah tahu, udah paham, udah ngerti sebenarnya kau itu. Cuman karena udah terlanjur hati kalian tertutup. Summu bukmun umyum fahum la yarji'un. Hatimu itu sudah dibutakan oleh Tuhan. Kenapa? Ya itu dia. Otakmu kau pensiunkan. Nafsumu aja yang kalian pakai. Gak malu kalian ditertawakan umat Islam. Begini pola agama kalian. Gak malu. Bangga kalian itu. Melawan Yesus. Bangga. Hah? Yesus mengatakan jangan percaya. Justru kalian percaya. Bangga kalian itu. Mempertontonkan ke umat Islam. Ada 3.000 umat Islam di sini yang nonton kalian loh. Saya berdalil. Yesus mengatakan jangan percaya. Kalian ada aja. Oh itu kan bukan Paulus. Tidak disebut Paulus. Tapi kan orang. Paulus kan bukan monyet. Dia kan orang. Dalilnya jangan percaya ketika ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana. Dan itu nasihat Yesus bukan kepada kalian kan? Itu kepada angkatan pertama yang ada di Bukit Zaitun. Murid-murid yang dikatakan jangan percaya. Makanya mereka tidak percaya kepada Paulus. Pertanyaan saya, kenapa kalian percaya kepada Paulus? Sedangkan murid Yesus tak percaya.
Itu kan yang dimaksudkan Mesias palsu. Kan pengecualian. Paulus kan tidak. Inilah kalian nggak malu gitu, nggak malu ditonton banyak orang, nggak malu. Hah? Nggak malu? Lebih bagus anak TK, lebih jujur daripada kalian. Nggak malu. Udah sekolah SD, SMP, S1, S2, S3, S5, S-tontong, S6. Ngaku anak Tuhan tapi otak nggak ada. Nggak malu kalian gitu, nggak malu? Hah? Pertontonkan kayak gitu-gitu. Harusnya apa yang kau lakukan? Iya ya Bang Suma ya, saya kok baru sadar ya. Benar ya kan larangannya. Jelas, jangan kau percaya. Tapi kok kami percaya ya? Waduh nggak benar ini Bang Suma. Izinkan saya belajar dulu Bang Suma. Betul ini Bang. Ini dalilnya betul terus begini loh. Terus kenapa kami percaya ya? Kan Paulus mengaku bertemu dengan Mesias. Habis itu dia menulis 13 buku. Habis itu sebelumnya dia tidak pernah menulis buku. Begitu mengaku bertemu Mesias, dia kok ada 13 buku ditulisnya. Dari mana ilmunya ini? Iya Bang Suma, saya pelajari dulu ya. Ini enggak, mutar sana, mutar sini, mutar sana, mutar sini. Semakin membenarkan Al-Quran. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Kasihan kalian itu, kasihan. Terima kasih, aku udah dinaikkan. Aku menarik ini. Bahannya ini. Nah, coba. Anda Jangan mengaku kalau ada orang yang mengaku-ngaku Mesias. Kan itu jelas banget. terus Paulus Memang mengaku. sudah ada. Saya udah Terus- pernah dengar juga ada terus yang mengaku Paulus Mesias mengaku. di Cina, pernah Terus juga Paulus dengar. mengaku. Perintah Yesus percaya atau jangan